Setiap manusia, termasuk orang yang beriman di dalamnya, pasti memiliki kehendak pribadi. Berbagai cara ditempuh untuk mewujudkan keinginan tersebut, yang sayangnya memiliki potensi untuk tidak selaras dengan rancangan Tuhan. Padahal sebagai orang beriman, kita senantiasa diajak menyadari kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan kita dan mengarahkan segenap hidup kita untuk melayaninya. Melalui ibadah ini, kita diajak untuk merefleksikan harapan-harapan serta keinginan-keinginan yang selama ini menguasai kita dan menyelaraskannya dengan kehendak Tuhan, sekaligus menyatakan sembah bakti serta syukur sebagai wujud penghayatan akan kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututurkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Kututurkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututurkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Kututurkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu saat ini berlangsung dalam pengakuan kita bersama bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Ibadah minggu ini dilaksanakan dalam terang tema setia pada kehendaknya. Dalam hidup ini, siapakah Tuhan yang menguasai keinginan dan harapan kita? Mazmur 24 mengajak kita berefleksi tentang siapa Tuhan bagi kita dan bagaimana kita menanggapi kehadirannya dengan tepat. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan.
Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Umat yang dikasihi Tuhan, Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9 menyatakan anugerah yang demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah anugerah dari Tuhan. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Umat Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan sapaan sabda, maka mari berhimpun di dalam terang Roh Kudus, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami, kami bersyukur untuk ibadah mandiri di rumah untuk yang kesekian kalinya, sebagai wujud pemeliharaan Allah atas kehidupan dan kesehatan kami. Di tengah-tengah ibadah ini kami semakin bersuka cita karena Allah berkenan menyapa kami dengan sabda kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan dan mengarahkan kami, yang menghibur tetapi yang mungkin juga menegur kami. Maka tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu, hati kami dibuka untuk mengerti sabda Tuhan, mengerti maksud hati Allah, dan dapat kami lakukan dalam hidup kami sebagai anak-anak terang. Terima kasih Tuhan, demi Kristus kami siap untuk disapa oleh kebenaran sabda Tuhan. Amin.
Umat yang dikasihi Tuhan, bacaan sabda untuk hari ini dibacakan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 menyatakan kepada kita demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu ialah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar serta memeliharanya. Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan, tidak terasa sudah beberapa waktu lamanya kita harus beribadah secara mandiri di rumah. Dan tentu ketika kita berada di dalam rumah kita masing-masing, sering kemudian kita berinteraksi melalui media sosial, bahkan kita mendapat cukup banyak berita dari dunia maya. Nah, saudara-saudara, salah satu berita yang cukup menghebohkan jagat selebritas, bukan hanya selebritas tanah air, tapi juga selebritas tingkat dunia, adalah pernikahan pangeran dari kerajaan Inggris, yaitu Pangeran Harry dan artis Meghan Markle pada tahun 2018. Yang kemudian disusul dengan pemberitaan tentang mundurnya pasangan ini dari kerajaan Inggris sekitar tahun 2020. Jadi mereka berdua memutuskan untuk melepas hak mereka sebagai bagian dari kerajaan Inggris, melepas kebangsawanan mereka, dan kemudian menjadi warga biasa, menjadi bagian dari warga masyarakat yang sama dengan orang-orang lain. Nah, saudara-saudara, rupanya sampai hari ini berita tentang pasangan itu beserta dengan konfliknya berhadapan dengan pihak kerajaan Inggris masih terus menghiasi pemberitaan di media massa, baik media massa lokal bahkan sampai dengan media massa tingkat dunia, khususnya yang ada di media sosial. Beberapa orang yang cukup penting dan berpengaruh ikut berbicara mengenai persoalan ini, mengemukakan pendapatnya, sebagian mendukung, sebagian kontra. Konflik seputar orang awam, masyarakat biasa yang kemudian masuk ke dalam sistem kerajaan, beserta dengan seluruh tatanannya memang sudah beberapa kali terjadi. Dan tanpa bermaksud untuk menghakimi mana yang benar, mana yang salah, karena itu memang bukan keahlian saya, kita memahami bahwa perubahan tata kehidupan kemudian terjadi
Karena seseorang masuk ke dalam sistem yang baru, sistem yang benar-benar belum pernah dia hadapi, itu ternyata bukanlah hal yang mudah. Sebagian dari kita mungkin membayangkan ketika akan masuk ke dalam sebuah sistem kerajaan, itu sebagaimana yang digambarkan oleh kartun Disney, yang serba indah dan serba menyenangkan. Ada banyak keindahan yang mungkin didambakan oleh banyak orang, berbagai kelebihan dan kekhususan yang kemudian tidak dimiliki oleh orang biasa. Tetapi saudara-saudara, ternyata di dalamnya, selain daripada kelebihan-kelebihan itu, juga ada tatanan-tatanan, aturan-aturan yang harus dipahami dan ditaati secara ketat. Orang yang hendak masuk ke dalam kehidupan kerajaan harus belajar, harus menerima, dan harus mau melakukan tatanan yang sudah dibakukan. Pilihannya sederhana, mau melakukan dan menerima segala keuntungannya, kalau mau disebut begitu, atau tidak melakukan dan menerima konsekuensinya. Nah, saudara-saudara, bacaan hari ini merupakan pembuka dari surat Rasul Paulus kepada orang percaya di Efesus. Surat Efesus secara garis besar berisi tentang penguatan dan penyadaran orang percaya di Efesus tentang kehidupan di dalam Kristus. Paulus menunjukkan bahwa keberadaan yang sekarang dihidupi sebagai orang beriman merupakan sebuah anugerah yang ditentukan oleh Allah dan kemudian ditanggapi oleh manusia dalam wujud hidup yang terarah kepada kehendak Allah. Jadi keberadaan kita sebagai manusia itu adalah kemurahan Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan yang kemudian kita tanggapi. Maka kebaikan dan kemurahan Allah itu diwujudkan dalam keutuhan karya Allah yang menciptakan dan kemudian memilih kita. Yesus Kristus yang memastikan bahwa anugerah itu mewujud bagi kita, serta Roh Kudus yang menjadi jaminan, serta penunjuk jalan untuk dapat tetap menikmati, memegang, mensyukuri anugerah itu dalam hidup kita. Nah, sebuah kasih yang tentu tidak terkira. Ketika kita manusia yang berdosa kemudian ditarik masuk menjadi anggota kerajaan Allah, bahkan menjadi anak-anak Allah. Maka sudah sewajarnya bagi setiap orang yang mengaku menerima anugerah itu, menanggapi anugerah itu, kemudian mengarahkan hidupnya untuk taat dan tunduk kepada kehendak Allah sang pemberi anugerah. Orang beriman harus menyadari bahwa anugerah itu memiliki konsekuensi, perubahan situasi dari manusia yang hidup di bawah kehendaknya sendiri, di bawah kehendak dosa, di bawah karakternya, maunya, keinginannya sendiri, menjadi manusia yang hidup di bawah kehendak Allah, manusia yang taat pada Allah, manusia yang memahami keinginan Allah dan mewujudkannya dalam hidup sehari-hari. Ini masalah kesadaran. Dan kesadaran inilah yang mendorong sikap setia kepada Allah dan seluruh kehendaknya, menjadi penuntun dan pedoman dalam hidup di tengah-tengah dunia. Maka seharusnya tidak ada lagi ruang bagi keinginan pribadi, melainkan sepenuh kehidupannya tertuju untuk memenuhi kehendak Allah. Ketika orang mengaku dirinya saya orang percaya, tidak ada lagi kalau saya jadi orang percaya saya nanti pasti dapat ini, saya diistimewakan begini, ada berkat yang harus saya terima begini. No. Tetapi menjadi anak-anak Allah justru mengarahkan dirinya untuk saya melakukan kehendak Allah yang seperti ini, saya mewujudkan keinginan Allah yang seperti ini, saya memuliakan Allah dengan seluruh kehidupan saya. Nah, saudara-saudara, memang tidak mudah untuk sepenuhnya hidup dalam kehendak Allah, apalagi ketika kita berhadapan dengan tawaran-tawaran hal-hal duniawi dan ambisi-ambisi pribadi yang masih terus ada, bahkan dipelihara oleh sebagian dari kita. Bisa jadi justru ketaatan kepada Allah kemudian dipandang sebagai sebuah penjara yang sama sekali tidak nyaman, penjara yang membuat kita tidak bisa maksimal, penjara yang tidak bisa membuat kita dilihat orang mencapai keinginan kita, dan kemudian membuat kita ingin lepas bebas, tidak terikat dengan tatanan apapun. Karena kita merasa begitu banyak hal duniawi yang kita pandang lebih menarik dan lebih menyenangkan. Maka saudara-saudara, melalui surat Efesus ini perlulah kita sadar terlebih dahulu tentang siapa Allah dan apa yang sudah dikerjakannya bagi kita,
serta kemudian menentukan sikap yang tepat dalam menanggapi karyanya. Allah sudah menunjukkan kemurahannya kepada kita dalam wujud anugerah keselamatan melalui karya Yesus Kristus. Itu bukan karena kita, tetapi karena Allah. Sekali lagi, Allah menyelamatkan manusia bukan karena manusia itu sendiri, tetapi semata-mata karena hati Allah yang penuh dengan kasih. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita itu layak dan berharga dan dipertahankan oleh Allah. Loh Tuhan, saya itu berharga. Jadi Allah harus memenuhi apa yang jadi keinginan saya. Kalau enggak nanti saya pergi loh. Kalau enggak nanti saya keluar loh. Kalau enggak nanti saya pindah gereja loh. Kalau enggak nanti saya tidak lagi jadi anak-anak Allah loh. Gitu. Sebaliknya justru kebaikan hati Allah lah yang membuat kita layak dan berharga. Maka sudah semestinya itu membuat kita membangun sikap rendah hati untuk menyadari bahwa ketaatan dan keistimewaan kepada ketaatan Allah, ketaatan dan kesetiaan mengistimewakan Allah, itu adalah sebuah kemestian. Bahkan itu adalah sebuah hak istimewa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sekali lagi bukan karena kita, tetapi karena Allah lah yang sudah memberikan begitu banyak kemurahan bagi kita. Maka saudara-saudara, ketika kita membangun kerendah hatian untuk menyadari bahwa ketaatan kepada Allah adalah sebuah kemestian, adalah sesuatu yang lumrah, bukan malah kemudian menuntut pengen ini, pengen itu, disitulah kita akan melakukan kehendak dan panggilan untuk setia sebagai sebuah sukacita. Kita akan melihat hidup taat kepada Allah bukan sebagai tuntutan apalagi pemenjaraan, melainkan sebuah perayaan atas kasih yang tercurah. Maka mari membangun pikiran yang benar. Kita bangun hati yang benar sebagai orang percaya, bahwa kehidupan kita sudah dipenuhi oleh curahan anugerah secara utuh dan sempurna. Maka sudah sewajarnya kita hidup juga di dalam ketaatan, kesetiaan kepada kehendak Allah yang sudah menyelamatkan kita dan yang senantiasa memelihara kita. Mari hidup di dalam ketaatan, di dalam perwujudan, mewujudkan keinginan Allah. Tidak lagi di dalam keinginan kita sendiri, bukan lagi di dalam rancangan kita sendiri, tetapi sepenuhnya tunduk di bawah kehendak Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Untuk melakukan
yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Umat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan seluruh umat Tuhan yang mau belajar berproses untuk setia kepada kehendak Tuhan di segala tempat dan abad, marilah kita nyatakan iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat yang dikasihi Tuhan, mari menyatukan hati dan pikiran untuk menaikkan syukur serta permohonan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami, firman-Mu mengajari kami bahwa Engkau telah mengaruniakan kemurahan dan anugerah kepada setiap orang beriman dengan begitu indah dan sempurna. Maka kami bersama-sama belajar bahwa ketaatan dan kesetiaan kepada kehendak-Mu adalah sebuah kemestian. Seharusnya tidak ada lagi ruang bagi kami untuk membangun kehidupan seturut keinginan kami, seturut rancangan kami, tetapi ketundukan kepada rancangan Allah, itulah yang seharusnya kami hidupi. Maka tolonglah kami ketika menghidupi pekerjaan dan pelayanan kami, untuk semata-mata menempatkan kehendak Tuhan sebagai dasar dan tujuan kami, sehingga setiap ketaatan akan kami lakukan dengan sukacita sebagai bentuk perayaan atas anugerah-Mu yang begitu indah. Pada saat ini kami mengingat ada sebagian saudara kami Tuhan yang merasakan kelemahan di dalam tubuhnya. Saudara-saudara kami yang sedang sakit, mereka yang harus isolasi mandiri, kiranya Tuhan hadir menengok dan mewujudkan kehendak-Mu atas saudara-saudara kami ini. Sehingga saudara-saudara kami ini sekalipun di tengah-tengah kelemahan raganya, tetap dapat menghayati pemeliharaan dan kasih-Mu yang begitu indah di dalam hidupnya. Kami juga mengingat ada banyak saudara kami yang pada hari-hari ini merasakan kedukaan. Mereka yang harus ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi berpulang kepada Sang Pemilik kehidupan. Kiranya Engkau hadir menghiburkan. Engkau juga hadir menguatkan saudara-saudara kami yang merasakan himpitan di dalam kehidupannya, sehingga mereka beroleh kekuatan untuk terus berjuang mewujudkan kehendak-Mu. Demikian pula saudara-saudara kami yang pada saat ini merasakan atau harus menghadapi perjuangan untuk lepas dari kuasa dosa. Kiranya Tuhan hadir memberikan kelepasan, sehingga saudara-saudara kami ini dapat terus menghayati hidup yang diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya pakailah kami Tuhan, baik sebagai pribadi maupun sebagai gereja, untuk hadir mewujudkan kasih-Mu di tengah-tengah hidup bersama, sehingga setiap pekerjaan dan pelayanan yang kami lakukan itu mewujudkan kasih dan kehendak-Mu atas saudara-saudara kami ini. Berkatilah para pemimpin gereja-Mu, para penatua, pendeta, dan para diaken, para pengurus komisi, tim panitia, para tenaga kerja gereja, serta para pengurus blok, untuk dapat menata, menggerakkan, memberdayakan, dan menyemangati seluruh warga gereja untuk hidup mewujudkan kehendak Tuhan melalui sikap berpelayanan bersama-sama, memenuhi tugas panggilan yang Kau anugerahkan kepada kami di dalam kesadaran bahwa Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Demikian pula ketika kami hidup di dalam ketaatan kepada pemerintah,
maupun di dalam kepada anjuran-anjuran dari tenaga-tenaga kesehatan di dalam rangka mengentaskan kehidupan bersama dari pandemi COVID-19. Mampukan kami Tuhan untuk taat, tidak sekedar supaya kami terlihat baik, tetapi di dalam rangka mewujudkan kebaikan yang sebenarnya. Mampukan juga kami memperhatikan saudara-saudara kami yang oleh karena pandemi ini merasakan berbagai macam himpitan kehidupan, merasakan beban-beban yang begitu berat, khususnya para tenaga kesehatan, orang-orang yang tetap harus berkarya dan berpelayanan di tengah-tengah pandemi ini. Kiranya Engkau memampukan kami mendukung, menyatakan kasih, support kami, sehingga saudara-saudara kami ini Tuhan tetap dapat melakukan tugas panggilan pelayanannya dengan sukacita, sekaligus di dalamnya kami terlibat untuk menyatakan kasih. Terima kasih Tuhan, inilah seluruh doa syukur dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama bersyukur atas kebaikan Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Roma 11 ayat 36 menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari bersama berdoa. Tuhan Maha Kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami melalui setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Maka saat ini kami menyatakan syukur dalam bentuk persembahan yang kami haturkan kepadamu melalui gereja. Tolong kami untuk dengan sukacita mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita mengakhiri ibadah ini dengan kita menaikkan doa Bapa kami di dalam nyanyian. Jadilah
Tuhan, angkatlah hatimu kepada Tuhan dan arahkanlah kasihmu kepada sesama. Jadilah pewarta kasih dan pemelihara iman, terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus melalui seluruh hidupmu. Maka mari kita melanjutkan kehidupan dengan penuh damai sejahtera, lakukanlah perintah Tuhan dan hiduplah bersama dengan seluruh ciptaan. Untuk itu terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.